nggak. Udah mau banyak nih, minum dulu. Boleh. Ketika gelas ini kosong berarti harus diisi. Oh iya. Kasih ke dia nih. Biar nggak haus, Ini adalah contoh berdana juga ya. Oh dia, iya. Jadi Berdana nuang minuman ya. Untuk dirinya sendiri, untuk saya dan untuk Reni. Makasih banyak. Mantap. Dikit dia dikit aja. Yang paling banyak. Mantap. Lagi ini. Halo guys, kembali lagi di YouTube Wihara Gunawardana Official. Kembali lagi bersama Reni. Sebelumnya terima salam dharma dari saya. Nama saya Di Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang bukan dharma ya guys. Walaupun ini YouTube Wihara, tapi kita tidak membahas soal dharma karena mungkin kita belum cukup mampu ya untuk bisa membahas ke topik situ. Nah, jadi yang kita bahas adalah tentang kehidupan. Wih, kehidupan nih ya. Agak berat ya ada kehidupan, tapi nggak tenang aja. Tentang kehidupan di antara tapi kehidupan terjadi dengan saudara yang sebelah sini dan juga sebelah sini. Nah, daripada saya spill, mungkin lebih banyak perkenalan diri sendiri kali ya. Oke, boleh perkenalkan dari mana nih? Dari yang muda dulu kali ya. Iya, siap. Halo guys, sebelumnya terima kasih tulis saya, nama saya Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan sini saya Dion, muda-mudi Wihara Gunawardana. Woi. Perkenalannya apa aja yang disebutin kira-kira? Udah sih cukup itu aja. Nama aja ya. Umur status boleh lah status. Status ya single sih. Single guys. Yang mau daftar di bawah sini guys, klik link di bawah sini kayak. Di linknya. Oke, selanjutnya. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya Reni Damayanti sebagai pembawa atau pemandu pada kesempatan ngobrol santai hari ini ya bersama Dion atau Renaldi dan saya. Kata orang sih tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan untuk profil biodata atau data diri saya ya perkenalkan nama saya Daniel Agus Gunawan ya biasa sapaan kalau di rumah itu bahasanya panggilannya Agus bahasa kecil cuman biasanya kalau misalnya di tempat sekolah atau di beberapa lingkungan teman-teman di luar sana biasa panggil Daniel ya jadi namanya ada 3 Daniel Agus Gunawan tapi yang sering dipakai itu Daniel sama Agus Gunawannya nggak dipakai dulu ya oke. Kesibukannya yaitu seperti teman-teman ya bekerja terus aktivitas di rumah sama di wihara. Oke mungkin itu aja sedikit profil dari saya. Kita lanjut untuk ngobrol yang dipandu oleh Reni. Oke, Reni. Oke, wow luar biasa sekali ya si Pak Agus ini, kita langsung banyak Pak Agus ya. Pak Agus dan Dion. Nah, Reni mau tanya dulu nih. Pak Agus dan Dion dari mukanya udah kelihatan sih ya perbedaan usianya. Kalau Dion usia berapa nih? Tanya Saat dulu. ini jalan 23. 23. Oke, berarti sudah umur pokoknya 20-an lah ya. Mendekati umur 25. Ya, takut tambah dewasa. Takut nggak Dion? Enggak. Sudah menjalani. Tetap kehidupan di luar sana lebih berat dari anak muda loh Pak. Ini baru masih step awal. Oke. Kalau Pak Agus? Ya, kalau dia matanya kepala 2 ya. Kalau saya berarti kepala 3 ya. Mendekati di usia 32 jalan ke 33. Tinggal dibalik berarti. Berarti kalau ini kepala 2, saya kepala berarti kalau 3, Reni pastinya kepala 2. ya dong. Secara usia. Secara usia. Oke, berarti Dion dan Pak Agus ini kan sudah lama dong yang menjalani kehidupan Buddhism. Buddhism ya. Dari kecil, pasti kan kita yang namanya hidup kecil, remaja, dewasa sampai akhirnya benar-benar dewasa sudah matang gitu ya. Nah, ini mau denger dong, kan banyak di luar sana gitu ya, yang mungkin ada yang namanya gue bingung nih, gue agama ini tapi gue doanya tuh kayak yang lain gitu. Maksudnya kayak gue doa ini tapi gue kayaknya dalam hati gue nggak yang feel-nya tuh nggak yang ini banget gitu kan. Tapi kadang-kadang ada juga yang terus kadang-kadang ada juga nih yang kehidupannya itu secara katakan dia beragama nih, tapi di kehidupan
kenyataannya dia tidak tidak mendalami kehidupan agama tersebut. Nah, Reni sekarang mau tanya nih ke Dion dan ke Agus. Oke, siap. Dari Dion dulu kali ya. Boleh, silakan. Selama sudah menjalani kehidupan 23 tahun sebagai kaum Buddha, kira-kira apa yang dirasakan? Maksudnya, apakah sudah merasa cukup, sudah merasa oke sebagai umat yang beragama, atau masih belum nih Ren, masih bingung doa makan tuh apa sih gitu? Coba Dion. Oke, dari sisi Dion ya, selama menjalani hidup dengan yang teguh pada jalan Buddha ya selama 23 tahun. Dulu kita backstory ya, sebelumnya dulu mah Dion pas kecil marah jarang pelihara. Nah, dulu sering diajakin temen namanya Arya. Oke. Kalian juga pada tahu ya. Tahu. Dulu dia lebih rajin pas kecil, pas masih gabi ya kita anggap. Itu dia sering ngajakin Dion pelihara, tapi Dion males banget dulu pas kecil. Karena pas kecil pemikiran masih main. Jadi pelihara kadang males bawaannya. Apalagi weekend kan kita minggu doang saat dulu. Dan apalagi dia anak laki-laki Ya, gitu kan, jadi kayak main bola lah, main apa, jadi lebih males pelihara. Nah, pas masuk beranjak dewasa, masuk kelas SMK, kuliah udah mulai lebih aktif masuk organisasi wihara. Jadi dampaknya emang bagus sih untuk kehidupan kita sehari-hari. Apa tuh misalnya? Contohnya kita organisasi ya dalam hal selama Dion melakukan organisasi wihara. Jadi dampaknya ini kan kondisi Dion kerja sekarang. Jadi di kerjaan kita lebih paham bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara komunikasi dengan antar sesama pekerja. Itu semua awal dampaknya karena Dion berorganisasi di wihara. Jadi karena organisasi di wihara ini menimbulkan sifat atau jiwa organisasi di pekerjaan. Jadi saat masuk dunia kerja, kita udah nggak kaget lagi bagaimana cara berkomunikasi dengan atasan atau bagaimana berkoordinasi dengan sesama pekerja, karena di lingkup wihara kita udah terbiasa dengan organisasi, dengan komunikasi dengan yang senior maupun junior. Hal-hal seperti itu sih yang berdampak gitu. Nah, terutama dalam hal organisasi, kepemimpinan, contohnya hal-hal kayak gitu sih. Kalau saat ini yang benar-benar Dion rasakan dampaknya. Berarti cukup berdampak besar Sangat gitu ya. besar. Tapi itu kan kalau berarti kan yang Dion bahas itu lebih ke tentang realisasinya Ya, gitu betul. ya, dampaknya. Nah, kalau untuk diri Dion sendiri, maksudnya dalam hal kedekatan batin Dion dengan Buddhism ini. Oke. Kalau secara kedekatan kalau ibadah sih emang ya, kalau Dion ngakuin ya, ibadah juga nggak setiap hari Dion maksudnya baca parita atau meditasi, nggak setiap hari dilakuin. Tapi tetap seminggu mah ada. Maksudnya kalau kita kan ada kultur juga sembahyang namanya. Sembahyang kan sama aja juga berdoa, tapi beda sama baca parita secara langsung. Kalau untuk kedekatan emang secara Buddhis emang udah merasa nyaman ya, dari kecil sampai sekarang kita udah sering baca parita, sering pelihara, sering dengar dhamma desana dari bantai-bantai, emang dalam hati juga lebih tenang. Contoh kayak kemarin kita berapa minggu vakum itu, sebenarnya pas kita balik lagi pelihara, hati lebih terasa tenang saat meditasi, saat baca parita, kayak gitu sih hal-halnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita kalau mau ngambil keputusan, kalau kita ada masalah, kita jadi lebih bisa ngatur semua, ya lebih bijak lah bahasanya. Walau belum 100% bijak juga, dia masih dalam tahap belajar gitu. berarti kalau masalah doa ya realistis lah ya, Ya, karena belum. manusia bisa lupa gitu ya. Apalagi kan kalau di agama Buddha itu nggak ada yang namanya kewajiban. Itu keinginan dari dalam diri sendiri gitu. Tapi untuk secara dampaknya dari ajaran damanya ya, dari komunitas wiharanya, menjadikan Dion lebih baik dari dulu yang nggak pernah wihara gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke Ko Agus. Ya. Ko Agus sekarang udah umur kepala 3. Iya, kepala 3, tapi kepala aslinya 1 ya. Oh iya. Mau angka umur ya. Oke. Oke, nah di Ko Agus ini tadi kan kalau Dion kan lebih ke kehidupan realisasi dari wihara ke mana nih, ke tempat kerja. Nah kalau Ko Agus ini kan udah umur 30-an ya, berarti kan harusnya lebih. Iya, pengalamannya lebih dari Dion pastinya ya. Pasti. Pastinya lebih sih. Kalau di satu kelas
Kalau gue 3 gelas atau 10 gelas pengalamannya? Gak kehitung kayaknya karena gelasnya kadang isi kadang kosong. Oh. Karena kita kalau dalam kehidupan itu seperti halnya hari ini ya kita mempunyai gelas yang kosong ya. Ketika kita seperti ini nih kita diskusi ataupun kita ini adalah guru kita tadi ketika kita dalam mendengarkan kita hening untuk mengamati dan mendengarkan yang disampaikan Dion ya. Tadi Dion sudah sampaikan dari kecil sampai dewasa dia perjalanan hidup pendekatannya tentang agama Buddha. Ya, kalau dari saya pribadi ya mungkin sama seperti yang Dion sampaikan tadi ya. Di usia anak-anak itu kita masih bener kayak di rumah kalau hari Minggu kayak nonton Shinchan gak sih? Doraemon, SpongeBob ya. Mager banget untuk pelihara. Dunianya anak-anak ya. Dunia anak-anak yang tadi disampaikan mungkin dari Senin sampai dengan Jumat atau Sabtu. Kalau yang sekarang ini Sabtu kadang libur kalau waktu itu kan kita masih masuk dan hari Minggu adalah untuk istilahnya dapat bonus lah pada waktu yang senggang untuk nonton ya. Tapi beranjak ketika kita dari kalau Minggu memang aktif tapi ada kalanya mungkin ada bolos juga ya karena mungkin namanya juga anak kecil lah ya gitu, belum ada pemikiran ke arah yang seperti dewasa ya ketika memang kecil. Terus saya juga sempat off ketika dari SD sampai dengan kelas 3 SD ya, sampai dengan kelas 3 saya sempat 3 SD atau 3 SMP? 3 SD. Jadi ini dari kelas 1 atau dari sekolah itu udah ke sekolah minggu ya. Kalau di kita kan biasanya ada sekolah minggu, terus tadi yang disampaikan Dion itu gabi. Kalau gabi itu kan ibaratnya sama pengertian itu gelanggang anak Buddhis Indonesia sama dengan istilah sekolah minggu ya. Biasanya kita dari Senin sampai Sabtu itu di sekolah, terus hari Minggu kita sekolah minggu di wihara ya, mengenalkan tentang karakter kita ke depannya seperti apa, tentang pengalaman-pengalaman yang diajarkan oleh ajaran Buddha sendiri katanya sampai saat ini. Jadi waktu kecil ya memang dari belum sekolah atau udah sekolah kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu aktif dan memang ikut ya, namanya itu kalau misalkan kakak berangkat berarti kita ikut nebeng ya, karena memang kalau pas itu ada temennya ya, kalau ada temen itu jalan enjoy ya, ada temen jajan bisa jajan ya. Kadang-kadang emang kalau nggak temennya kita kayak bete banget gak sih nggak ada temennya. Namanya kecil anak kecil karena jiwanya lebih banyak main. Ketika itu saya nggak pelihara dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Itu kenapa tuh kalau nggak pelihara? Ya karena masih kita belum ada pemikiran istilahnya sesuatu belum ada tanggung jawabnya lah ya. Kepercayaan kita, agama kita yaitu untuk beribadah. Kita bahkan masih belum anak kecil ya, belum ngerti nggak sih apa itu namanya agama ya. Ya, dan itu juga kita belum punya KTP ya. Mungkin kartu tanda sekolah baru punya ya. Tanda kartu pelajar ya. Belum ada, kartu pelajar kita udah ada. Tapi seiring berjalannya waktu ada saudara yang bilang, yuk kita ini, bangkit lagi tuh kita punya niatan untuk kembali lagi, dan kita kembali lagi di SMP. Jadi SMP itu kan dari kita sekolah minggu, memori waktu ketika kita sekolah minggu itu timbul ketika kita sudah remaja. Nah dari remaja itu karena kita kecilnya sudah pernah dan kita di fase mungkin sempat enggak pelihara karena anak sekolah minggu, karena kan labil ya masih ya. Jadi lanjut lagi. Nah baru di usia di remaja ini, di usia mungkin 15-16 ya. Jadi di situ kita udah mulai, saya pribadi udah mulai bahwa kita itu memang punya satu kepercayaan atau punya satu keyakinan ya, karena di Indonesia kita kan toleransi beragama kan memang kita di ruang lingkup keluarga kita, mungkin di tempat tetangga kita juga kan mungkin ada yang punya keyakinan berbeda masing-masing. Dan kita sebagai Buddhis kita melakukan persembayangan secara kita ya, dan mungkin dari saudara atau teman-teman kita ya beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tetapi kita menghargai mereka, dan mereka juga menghargai kita karena kan kita di masa-masa remaja ini lebih ke arah banyak orang yang kita kumpul, relasi atau teman ya. Jadi balik lagi ketika di usia remaja mulai aktif ya, mulai jadi ikut kayak pengurusan sampai dengan mungkin waktu zaman SMA itu di mana masa-masa kita kan udah dikasih kepercayaan oleh orang tua kita ya, karena usianya itu mungkin udah meranjak remaja ke arah dewasa, sudah mulai punya pikiran ya, mandiri dan punya tanggung jawab, sudah tahu apa itu namanya tanggung jawab. Jadi, ketika itu ada kegiatan-kegiatan di wihara ya, biasanya gabung sama teman-teman Jakarta sama anak asing juga. Jadi kita ikut kegiatan seperti retret.
lebih ke arah pendalaman diri ya. Jadi di situ saya mulai belajar banyak. Ketika kita melakukan retret itu, retret itu kan biasanya kan kita misalkan ada camp atau mungkin ada game segala macam. Nah, ada juga ikut yang lebih ke arah meditasi, dan saya pernah ikut kegiatan yang lebih ke arah meditasinya ya, yang untuk yang hepan-hepan pernah untuk ikut kegiatan seperti ritual atau ke arah meditasi ke dalam diri itu pernah. Nah, dari situ membuka ke dalam diri kita ya. Ketika kita bermeditasi, kita kembali kan kebanyakan lebih hening, kita lebih hening. Meditasinya juga kita lebih ke arah meditasinya nggak hanya duduk ya, kita ada berjalan, terus kita ada berbaring, kita ada untuk ini, karena dalam meditasi banyak metodenya ya, penyesuaian kita zamannya di mana. Jadi dari kegiatan-kegiatan ya, itu, apakah terjadi perubahan dalam diri Agus? Kayak lebih, kayak tadi dia lebih tenang atau lebih secara pemikiran lebih bijaksana gitu. Oke, terima kasih Reni. Jadi kalau misalkan secara yang tadi saya sampaikan, berarti dari kecil ketika remaja kan udah ada perubahan. Dari yang istilahnya masa bodoh, sekarang kita lebih menata diri ya. Menata diri, kita bisa mengatur diri kita sendiri. Kita lebih mengarahkan kemana nih. Ini urusan pribadi, ini urusan keluarga, ini urusan untuk kegiatan kita di tempat ibadah. Jadi lebih ke arah kita bisa memilih, mengatur waktu, memanage ya, lebih ke arah situ ya. Dan kita juga tadi kalau misalkan secara doa ataupun yang lainnya yang tadi disampaikan Reni, mungkin waktu itu kita kadang makan langsung ya. Tapi kalau misalkan kita sudah mengerti ya tentang ajaran Buddha Dhamma, setidaknya kita akan merenung untuk berdoa makan ya, karena untuk doa makan itu untuk merenungkan ketika kita makan ya, ketika kita makan kan banyak orang yang membantu proses makanan itu ya, seperti para petani. Nggak mungkin kita makan langsung jadi gabah ya, jadi harus ada prosesnya, padi terus dijadikan gabah, digiling jadi beras, dan beras ini ada yang jual ya, ada yang jual, dan kita ini terus orang tua kita juga bantu untuk masak. Dan ketika itu udah ada di tempat kita, kita ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah membantu proses penyajian makanan ini. Jadi lebih ke arah kita untuk ininya lebih rasa syukurnya, dan kita lebih ke arah dalam diri kita bahwa orang tua kita mendidik kita harus memang menjadi orang. Kalau kata orang kan dulu kamu harus jadi orang. Nah, kita kan udah jadi jadi orang. Jadi orangnya gimana gitu ya. Ketika kita remaja, kita baru terbuka menjadi orang. Itu berarti kita berdiri di kaki kita sendiri, kita berusaha untuk kehidupan kita sendiri, dan kita berbagi ke orang tua kita, pada keluarga kita, dan itu yang dibilang benar-benar jadi orang ya. Jadi orang yang berprestasi, orang yang memang menjadi kebanggaan mungkin bangsa dan negara ini, ya mungkin yang jadi PNS ataupun yang lainnya, atau di pekerjaannya potensinya bagus, jabatannya naik ataupun yang lainnya, dan menjadikan kebanggaan untuk orang tua kita ya, karena prinsip orang tua kita itu sangat luar biasa teman-teman. Karena orang tua kita bilang kalau kita susah, jangan sampai anak kita susah ya. Benar, setuju banget. Ada hujan, mungkin ada tempat basah, kita dipindahkan ke tempat yang kering ya. Terus orang tua kita di tempat yang basah, itu adalah kasih sayang orang tua kita, sehingga kita jadi seperti ini ya. Jadi lebih ke arah lebih baik sih kalau menurut saya, karena kita lebih bisa menghargai kehidupan karena dari sosok orang tua kita, dan kita jadi sosoknya masing-masing ya. Dia nggak bisa jadi saya nggak bisa jadi Dion ataupun jadi Reni. Jadi jadilah diri sendiri yang memang menjadi figur untuk diri kita sendiri dan mungkin keluarga ataupun masyarakat sekitar. Totalnya dong Dion. Dari apa jawabannya aja udah ketahuan banget ya, perbedaan usianya sangat-sangat besar. Ya, dari segi usia ya. Paham banget. Pengalaman. Ya, sudah benar-benar mengerti yang namanya apa kayak dari cara doa, sudah mengerti maknanya. Kalau kita kayak apa sih Dion, kayak ya udah penting sama yang penting sama makhluk berbahagia gitu lah ya, nggak mikirin apa yang namanya segala macam. Tapi kalau Agus ternyata kalau Agus sudah lebih matang, udah ketahuan. Nah, oke. Tadi kita membahas soal tapi mau bahas nih, aus nggak udah mau punya nih, minum dulu, boleh. Ketika gelas ini kosong berarti harus diisi. Oh iya. Biar nggak aus. Ini adalah contoh berdana juga ya. Oh iya. Jadi berdana nuang minuman ya. Untuk dirinya sendiri, untuk saya dan untuk Reni. Makasih banyak. Mantap. Dikit dia dikit aja. Yang banyak. Mantap.
Lagi mudah-mudahan lagi nuang teh terus bunyi bel penuh dengan kesadaran. Amitopo. Toko. Ya, ikut dia. Masa. Minum dulu. Biar nggak haus. Minum ya. Ya. Minum. Semoga semua itu berbahagia. Masih Udah aktif dapat nih, guys. udah dapat pencerahan Oh, dari Ko langsung Agus. ya? Langsung. Semoga semua itu berbahagia. Kita praktekkan ya. Tak. Oke, sudah mulai diisi Sudah dahaga. mulai tercerahkan. Oke, Ko Agus dan Dion. Tadi yang kita sedang membahas yang namanya dampak positifnya berarti Iya, ya. betul. Cuman ini penasaran nih ya. Selama 23 tahun hidup, selama 30 tahun lebih hidup beragama, pernah nggak sih sekali aja merasa kecewa di dalam agama Buddha ini? Misalkan kayak kecewanya, kalau Reni dulu kayak sempet ada penasaran nih, keinginan untuk apa gue pindah agama aja ya, karena kok kayaknya gue nggak ngerti nih ada agama Buddha doanya kayak gimana. Kalau ada agama yang lain kan kayak cuma gampang, cuma tinggal nyebut dalam hati doa apa kelar gitu. Tapi kan di agama Buddha ada baca parita, Ya, ada yang namanya kita sembahyang segala macem gitu. Kalau Dian, kalau sih pernah nggak kayak ada merasa jenuh atau kecewa atau putus asa yang sehingga ada pemikiran goyah gitu. sempat goyah apa pindah aja ya atau nggak apa gue gimana gitu kan, apa gue Dari stop siapa dulu itu? Wihara Dari Dion? Bagus. dari tadi kan dari Dion sama kalau dulu deh. Oke. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Kalau misalkan secara ini goyang atau enggak ya tentang yang kita kan tadi ya sudah saya sampaikan, kita semua mempunyai memeluk agama kita masing-masing. Ketika kita sudah dicantumkan ya, walaupun kita semua yakin nih teman-teman pasti KTP ini ada nama agamanya itu sesuai dengan kelahiran dari orang tua, orang tuanya apa ikut ya. Tapi ketika di masa remaja itu ya memang secara ini kita anak muda itu lebih ke arah cara jati diri dia itu sebenarnya Mencari jati nyaman, diri. mencari jati Betul. diri ya. Jadi itu lebih ke arah dimana yang tadi disampaikan nih, masih ada rasa kebimbangan Ya. atau rasa khawatir, masih ada rasa takut ya. Kalau dari saya pribadi ya, kalau secara goyang, secara kepercayaan itu enggak. Cuman ada di mana itu rasa mungkin agak sedikit mungkin rasa Atau capek. bukan istilahnya capek sih. Jadi istilahnya sebenarnya kita sudah diajarkan banyak dhamma oleh ajaran Buddha ya. Jadi kayaknya yang lain itu kok bisa cepet ya, kok saya belum ya. Berarti di situ dari diri kita sendirinya kayaknya kitanya yang kayaknya belum ini banget nih, belum mengarah ke pembelajaran lebih dalamnya agama Itu Buddha. kalau Agus mikir kayak gitu di umur berapa kalau Agus? Di umur yang tadi di antara 15-16 ya. 15-16 udah mikir kayak gitu. Ya, jadi istilahnya ketika kita bimbang itu ya itu perasaan dari diri sendiri sih sebenarnya yang membuat kita goyang, bukan dari ajaran dhamma ya, tapi dari kita ya, karena di dalam hidup kita itu yang karena saya udah ini ya, jadi teman-teman juga mungkin tahu ya, kita ada loba, dosa, moha ya. Tapi Mungkin jago sih. yang ada di situ adalah moha kita, yang kotoran batin kita, kebodohan batin kita, kegelapan batin kita yang mungkin sesuatu itu muncul yang tadi Reni sampaikan. Oh, jadi kok kayaknya ini secara kok dia doanya dari mati segala macam. Di agama Buddha pun ketika kita mau berdoa boleh, nggak dilarang. Teman-teman mau berdoa pakai bahasa yang lantang, mau berdoa perenungan di dalam hati, yang penting di situ ada rasa nyaman, ada rasa syukur di mana kita akan melakukan segala sesuatu. Berarti kalau di agama Buddha, kalau orang-orang mikirnya oh kalau agama Buddha tuh percaya parita ya, sebenarnya enggak sebenarnya juga ada ya. banyak, ya. Ada Ada banyak ajaran sekali agama. cara, karena Sang Buddha sendiri juga Tidak. nggak mengharuskan, mewajibkan nggak sesuatu. mewajibkan kita Ya. untuk lu doa sama gue baca parita ya kan enggak, Ya, tapi serah sudah gitu ya. diajarkan oleh ajaran Buddha, berarti dari kitanya menyesuaikan. Buddha sudah mengajarkan kita sampai damanya saat ini ada, dan itu kembali lagi ke kita. Kita mau ambil doa atau parita yang mana? Karena dalam parita kan ada yang Banyak sekali Betul. sih ya, ada ada yang baca ataupun palinya. yang lain. Ya. Jadi menyesuaikan kondisi teman-teman. Kalau misalkan mungkin di masa-masa yang seperti Dion tadi atau Reni waktu dulu kita waktu kecil ya udah kita ikut mungkin beberapa kata ya, mungkin sedikit. Tapi ketika kita mendalami dalam agama Buddha pun ada Udah mulai tahu doa, nih. doa makan, doa pagi, doa sore ya. Karena yang mungkin dilihat kita di lingkungan kita hanya
kebaktian di hari Minggu ya. Berarti kalau misalkan kita nggak datang ke wihara dalam 1 bulan bolong. Iya. Tapi sebenarnya ketika kita praktek lebih dalam ya, mungkin para biku mah udah pasti winayanya udah pasti ya secara ini. Beda, kalau biku mah udah pasti. Terus para romo pandita, Selalu baca, mereka udah lebih paham. Nah, kita nih sebagai anak muda yang memang umat awam atau umat rumah tangga, ya kita bisa mencontoh beliau, tapi tidak ekstrim ya, tidak ekstrim di mana kita bisa mungkin dalam 1 hari kita bisa doa pagi, bisa doa sore ya. Dan itu yang tadi disampaikan Dion. Dan itu tidak diwajibkan dari tidak diwajibkan, dalam tapi itu balik lagi ke diri. balik ke diri sendiri. Kita mau ke arah yang lebih baik. Nggak ada tidak ya. nggak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan. Jadi ada perbedaan orang yang mungkin melakukan dan ada yang tidak. Itu mungkin ada perbedaannya ya. Bukan lebih ke arah lebih ke arah kayaknya agamis banget atau agama banget, lebih ke arah mungkin ritual banget gitu. Tapi kalau anak muda zaman sekarang ya lebih menyesuaikan. Kalau misalkan memang tidak bisa seperti itu ya perlahan demi perlahan aja, jangan sampai nanti terus lewat. kan tadi Kak Agus bilang sekitar di umur 15-16 itu yang kayak mulai mencari tahu, kayak kebingungan lah ya ibaratnya ya. Nah itu pas udah dapet pencerahannya di umur berapa? Di usia 18 ya, jadi 2 tahun ya? Ya 2 tahun ya, jadi dapat itu beda-beda ya, karena mungkin orang di umur 10, di umur 12, mungkin di umur 20, 25 baru dapat ya. Mungkin kan karena orang beda-beda ya, jadi kita balik lagi ke pribadi masing-masing karena nggak mungkin semuanya itu sama di usia 15. Kalian harus menentukan kalian nggak ada kewajiban dan tidak ada mungkin untuk di umur ini harus menentukan ya, karena kan memang kita di Indonesia pun memeluk agamanya, dalam undang-undang itu memang disahkan jadi berhak untuk memilih agamanya masing-masing. Itu berarti di umur apa tadi 18 ya? 18 sudah mulai lebih mengerti apa yang tadi ada kebingungan, tadinya ada sesuatu yang miss, sudah dicerahkan gitu. Berarti dari saat itu sampai sekarang sama nih, nggak ada sesuatu yang perubahan gejolak lagi. Lebih kuat lagi. Misalkan pohon ketika semakin besar semakin tumbuh, ketika akarnya makin kuat semakin goyang itu angin, dia kalau punya akar yang kuat dia semakin kuat. Jadi tetap berpegang teguh pada keyakinan masing-masing ya, karena keren banget guys. Kalau kehidupan kita. Contoh yang baik nih si Kak Agus. Ini juga pasti menyarankan yang baik. Amin, toko. Mungkin ada beda. Oke, mungkin itu. Lewat. Mantap, jago ya? Jago. Pengalamannya Gila, geleng gue ya mendengarnya kan. bukan main-main lah. Bukan main. Kita masih belajar sampai saat ini tidak bosan untuk belajar. Karena banyak teman-teman di lingkungan, banyak kita di organisasi banyak belajar. Mantap. Orang belajar itu katanya guru pun menyampaikan, bukan ada salah satu teman yang memang ada guru juga masih muda, dia menyampaikan bukan saya pintar tapi saya lebih tahu dari Anda duluan. Seperti halnya tadi dia umur 20, saya 30, berarti pengalamannya tahunya lebih banyak di saya. Jadi bukannya menggurui tapi berbagi, sharing gitu. Dan dulu Guru Reni juga pernah bilang, gak usah masa sedih kalau udah belajar tapi jelek-jelek, namanya juga belajar gitu. Belajar lagi, jangan Belajar lagi. Oke. Lanjut. Jelek kita biarin ya, tapi kita berusaha untuk merubah nilai itu lebih bagus dengan cara belajar. Mantap. Lanjut Dian. Hebat. Tuh kan Lanjut Dian. Kalau Dian sendiri ya, kegoyahan atau apa, ada beberapa fase sebelum. Beberapa, berarti lebih sekali dong gayanya. Ya, terutama saat usia muda ya. Lebih sekali, bahaya nih. Kasih penyerahan Pak Agus. Nanti kita ngobrol. Kita share dulu ya. Soalnya pas sekolah, pas zaman Dian masih kecil SD, kebetulan SD. kan sekolah Dian tuh bukan sekolah Buddhis, ada dari salah satu agama. Jadi mungkin karena lingkungan beda agama, terus setiap hari kita kebaktiannya seperti apa berbeda, jadi mungkin karena lingkungan sih ya, mungkin muncul kegoyahan saat masa kecil itu. Tapi Dion dulu sekolahnya, kan kalau sekolah di Indonesia ada banyak tuh ya, ada yang mungkin sekolah negeri yang lebih mengarah ke muslim, ada juga sekolah yang swasta yang lebih mengarah ke Katolik atau Kristen. Nah dulu Dion gimana? Dion yang lebih mengarah ke agama Kristen. Nah kan Kristen tuh ya, udah setiap minggu jalan ke wihara, doa di sekolahnya, nggak punya lain. Setiap hari agama ikutan juga. Gimana tuh? Sempet gak kayak, mah pengen pindah agamanya boleh ya gitu? Kalau pengucapan kayak gitu sih nggak ada. Oh nggak ada. Tapi mungkin Toko karena ya untuk lingkungannya dulu begitu, mungkin jadi sempet
merasa apa ikutan lingkungan mereka, agama mereka bagaimana. Emang kan kalau kita bukan banding-bandingin ya, ada beberapa perbedaan antara masing-masing agama. Betul. Kalau terutama agama Buddhis kan kita lebih mengajarkan semua itu anicca, tidak kekalan. Jadi lebih kita mengenal bahasanya duka gitu ya. Kalau agama lain kan kita bukannya ngebanding-bandingin yang dia bilang. Jadi kalau mereka kan lebih suka cita. Namanya anak kecil kan pasti temennya yang happy, yang suka cita. Kalau yang happy. Jadi mungkin pas kecil itu dia kan nyarinya yang happy, yang apa. Kalau untuk belajar duka atau anicca kan sangat dalam pas kecil itu, ya kan pasti kan. Terus gimana tuh ya? Ya terus udah dong SD apa itu pas SD doang selama 6 tahun. Nah masuk SMP, SMK sampai kuliah tuh udah pindah sekolahnya ke agama Buddhis. Nah dari situ mulai belajar lagi pelan-pelan. Om, apa sih ajaran agama Buddha sebenarnya? Apa sih yang kita belajarin gitu? Ternyata dilihat-lihat kalau untuk kehidupan dewasa kita bukan bandingin. Jadi ternyata ajaran agama Buddha tuh sangat berdampak ya bagi kehidupan kita, dari mengenal duka karena kan semua ini anicca gitu. Jadi ketika kita menghadapi kesedihan atau kesenangan di saat kita udah berpegang teguh pada jalan Buddha, kita lebih punya pegangan lah gitu, lebih kuat gitu. Ya itu sih beberapa pengalaman. Tapi kalau untuk mikir buat pindah atau apa, kami toko nggak ada pemikiran ke situ. Tapi pernah masuk ke lingkungan yang agamanya berbeda, jadi kan bisa ngebandingin antara lingkungan ini begini, lingkungan ini begitu, kayak gitu. Nah terus SMP Buddha sekolahnya, SMP Buddhis, SMK Buddhis, kuliah pun Buddhis. Oke, berarti udah aman lah ya. Udah aman. Nah, tapi seandainya nih, kalau misalkan SMP masih sekolah di bukan yang Buddhis, SMP masih di tempat yang sama kita sebut lah ya, itu gimana? Bakal goyah atau enggak? Kemungkinan sih enggak, soalnya karena lingkungan pas SD namanya orang pengen main ceria, mungkin kan pas SMP kita peralihan ke masa remaja, mungkin di situ jadi tadi kata Pak Agus bilang ya, ada mulai muncul sudah mendengar pengalaman-pengalaman dari dua teman kita ini yang dari mulai kecil sampai dewasa, dari mulai yang tadi yang nggak ngerti, kemudian ada yang namanya rasa goyah atau kebingungan dalam diri sendiri tentang agama Buddha. Nah akhirnya kembali lagi, tersadarkan lagi, tercerahkan lagi. Nah kita sudah berbicara panjang lebar, kita waktunya juga kayak terbatas ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya lebih lanjut nih, boleh kali ya nanti kita taruh Instagram di link di bawah ini. Iya, boleh. Question box, langsung bisa DM aja. Nanti kita jawab di next sesi ya. Oke, nah terakhir nih ya untuk Pak Agus dan Dion, ada nggak pesan-pesan atau mungkin saran atau mungkin apapun lah pokoknya yang pesan-pesan untuk teman-teman yang udah nonton video kita, salah satu mereka tentang yang namanya kehidupan beragama. Oke. Boleh dari Dion dulu deh. Penasaran nih Mbak Dion jawabannya apa nih? Kayaknya kalau pesan-pesan gini lebih banyaknya mungkin ke yang lebih senior. Nah makanya Dion dulu. Kalau seniornya kelamaan. Ini berdasarkan pengalaman Dion selama berpegang pada jalan Buddhis ya. Jadi kalau pesan-pesannya buat ya yang teman-teman di luar sana, teman-teman yang remaja, mungkin terutama yang umuran Dion lah. Pesan-pesannya karena kan ya buat seumuran, kalau yang senior kan beda lagi pengalaman. Ya. Belum nyampe ya. Jadi buat pesan-pesan ke teman-teman yang seumuran atau mungkin di bawah Dion ya, untuk kalian yang terutama beragama Buddhis ya. Kalau agama Buddhis itu kan mengajarkan kita anicca. Jadi kalau kita dalam keadaan sedih atau keadaan kurang baik, jadi kita jangan terlalu meratapi keadaan itu. Karena semua itu bakal berputar seperti roda kehidupan. Akan berubah pada waktu. Akan ke atas, akan ke bawah. Jadi kita kalau selama kesedihan itu kita sering meratapi, malah kita akan tersiksa batinnya. Jadi kita menjalani kehidupan tidak akan bahagia, apa-apa kita sedih. Pokoknya diratapi gitu. Jadi kalau menjalani kehidupan di saat kita sedih atau mengalami duka, jangan terlalu meratapi kesedihan. Enjoy aja. Nanti semua akan berputar kok sesuai jalan dengan roda kehidupan gitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi tetap semangat buat anak-anak muda di luar sana. Yang kalau anak-anak muda sekarang kan banyak sisi-sisi yang bikin mereka sedih. Iya. Lebih hatinya lebih sensitif. Dikit-dikit, aduh kayaknya gue cuma overthinking gangguan mental gitu ya. Overthinking gitu. Iya. Karena kalau overthinking gitu juga kurang bagus ya.
Betul. Jadi kesehatan kita berkurang, waktu istirahat kita Banyak berkurang. pikiran, Karena, jompo. iya, percuma kita waktu punya banyak, tapi di rumah banyak yang dipikirin ya. Betul. Jadi nggak ada waktu istirahat juga. Jadi jangan terlalu banyak overthinking juga sih. Paling gitu aja ya dari Oke. John pesan-pesannya. Mantap. Ntar mungkin dimatengin sama Pak Agus. Oke. Ini Kak Agus. Air biar Nah, masuk. Asik. untuk Kalau Kak nggak Agus, jangan diminum dulu, Iya. takut sakit perut. Ya. boleh Kak Agus. Iya. 1 poin aja. 1 poin. Untuk Asik. teman-teman di luar sana tadi kan kayak udah Dion nih. Iya. Kalau untuk banyak kan ntar gumoh nanti. Iya. Oke. 1 poin aja. Cuman 1 poin ya, nambah sedikit ya. Tadi kan kalau Boleh. misalkan bilang sama Reni itu gimana kita untuk kita banyak yang tadi saya sampaikan ya, kita semuanya berpegang teguh pada keyakinan kita sendiri ya. Jadi kita di Indonesia ini harus toleransi ya, karena memang dalam undang-undang pun udah ada toleransi beragama. Jadi pegang teguh agama masing-masing, jalani sesuai dengan agama masing-masing ya, yang memang sudah Buddhis, yuk kita sama-sama untuk praktek dhamma, karena dhamma itu sangat indah ya. Mungkin di awalnya memang duka, karena anicca, ketika ada duka pasti ada bahagia. Kebanyakan manusia ketika udah bahagia, kalau kena duka dia makin agak sedih ya. Tapi karena kehidupan itu berputar, ada duka, ada bahagia, mungkin ada sedih, ada happy dan yang lain-lain ya. Jadi semuanya adalah perubahan ya. Jadi kita harus menghargai diri kita sendiri, menghargai mungkin keluarga kita, teman-teman kita yang mungkin agamanya berbeda, tetapi kita menghargai mereka dan mereka juga akan menghargai kita. Jadi berpegang teguh pada agama masing-masing, dan kita hidup bertoleransi, dan kita semuanya, kita tahu di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu ya. Satu Oke, tujuan. pelajarin coba. Kita ambil kita semua. Luar biasa sekali. Oke guys, itu dia tadi sedikit cerita tentang kedua orang ini. Semoga apa yang disampaikan oleh mereka berdua dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan dapat mungkin yang tadinya belum paham jadi semakin lebih paham, tadinya mungkin masih bingung jadi lebih teguh lagi. Oke guys, itu dia, mungkin kita sudah ada di akhir penghujung acara. Tetap stay tune di YouTube Wihara Gunawardono Official. Tunggu episode kita berikutnya. Bye bye. Namo Buddhaya. Cuci baju sampai bersih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Amin.